Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maila Darajatul Aliyah dari KPIB. Dalam video ini saya akan memaparkan tugas UAS ulangan akhir semester, yaitu bab teori-teori dalam komunikasi organisasi. Yang pertama, jelaskan pengertian komunikasi organisasi secara komprehensif. Komunikasi organisasi menurut Wirianto atau dalam Komsarial Romli 2011 adalah pengiriman dan penerimaan berbagai pesan organisasi di dalam kelompok formal maupun informal dari suatu organisasi. Yang kedua, jelaskan hambatan komunikasi organisasi secara komprehensif. Menurut Harun 2008, bahwa hambatan-hambatan tersebut antara lain adalah sebagai berikut. A. Latar belakang. Orang yang berbeda-beda dapat menafsirkan pesan komunikasi yang sama secara berbeda-beda pula tergantung dari pengalaman mereka sebelumnya. B. Mendengarkan secara selektif. Ini merupakan bentuk persepsi yang selektif yang mana seseorang cenderung mengaburkan informasi baru, khususnya jika informasi tersebut bertentangan dengan kepercayaannya. C. Pertimbangan nilai. Dalam setiap situasi komunikasi, penerima akan mengadakan pertimbangan nilai. Yang ketiga, jelaskan strategi komunikasi organisasi. Strategi komunikasi pada hakikatnya merupakan perencanaan atau planning dan manajemen untuk mencapai satu tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah saja, melainkan harus menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya. Yang keempat, jelaskan dimensi komunikasi organisasi. Untuk melihat komunikasi yang terjadi dalam suatu organisasi dapat terlihat dari dimensinya. Terdapat dua dimensi komunikasi dalam kehidupan organisasi, antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, komunikasi internal. Organisasi sebagai kerangka menunjukkan adanya pembagian tugas antara orang-orang di dalam organisasi itu dan dapat diklasifikasikan sebagai tenaga pimpinan dan tenaga yang dipimpin. Komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal adalah komunikasi antara pimpinan organisasi dengan khalayak di luar organisasi. Yang kedua, komunikasi eksternal terdiri atas dua jalur secara timbal balik, yaitu komunikasi dari organisasi kepada khalayak dan komunikasi dari khalayak kepada organisasi. Yang kelima, jelaskan 4 jenis teori komunikasi yang termasuk teori umum. 1. Teori-teori fungsional dan struktural. Teori ini adalah adanya kepercayaan atau pandangan tentang berfungsinya secara nyata struktur yang berada di luar diri pengamat. Kedua, teori-teori behavioral dan kognitif. Sebagaimana halnya dengan teori-teori strukturalis dan fungsional, teori-teori behavioral dan kognitif juga merupakan gabungan dari dua tradisi yang berbeda. Ketiga, teori-teori konvensional dan interaksional. Pada teori ini berpandangan bahwa kehidupan sosial merupakan suatu proses interaksi yang membangun, memelihara, serta mengubah kebiasaan-kebiasaan tertentu, termasuk dalam hal ini bahasa dan simbol-simbol. Yang keempat, teori kritis dan interpretif. Kelompok teori yang keempat adalah kelompok teori kritis dan interpretif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.